Hai, selamat datang di channel gua. Di video kali ini, gua bakalan bahas mengenai Sekai Seiko no Ansatsusa. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi, buat kalian yang belum nonton video gue sebelumnya, kalian bisa nonton dulu di awal. Jadi, kalian bisa lebih paham tentang alur cerita ini. Dan juga, video ini bakalan menjadi spoiler buat kalian yang belum nonton anime atau baca manganya. So, peringatan spoiler berat buat kalian. Dan untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini, silakan subscribe dulu channel ini supaya terus update dan juga berkembang. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita mulai saja untuk videonya. 3, 2, 1. Cerita dimulai setelah pertarungan melawan iblis Ryogel selesai. Luke, Tart, Claudia, dan Evan saat ini sedang terbang menuju ke wilayah Tua HD menggunakan Hang Glider. Alat ini mempunyai kecepatan yang dibutuhkan karena menggunakan kombinasi sihir juga. Hang Glider adalah alat transportasi terbang sederhana yang sangat efektif dan hemat bahan bakar. Dan lalu, karena cukup berbahaya jika mereka berempat menggunakan satu hang glider, Luke kemudian membuat dua hang glider dengan dua tempat duduk untuk setiap unitnya. Luke terbang bersama Claudia, sementara Nevan bersama Tart. Tart bisa menggunakan alat ini karena dia bisa menggunakan sihir angin juga. Dan meskipun ini pertama kalinya Tart menggunakan hang glider, Tart mampu mempelajari penggunaan dasar-dasarnya hanya dalam waktu 30 menit saja. Dan dia sekarang bisa mengoperasikan hang glider dengan cukup mudah. Tetapi untuk berjaga-jaga, Luke memutuskan untuk terbang di belakang Tart supaya Luke bisa memberikan bantuan jika Tart tiba-tiba mendapatkan masalah. Claudia nampak begitu senang ketika dia terbang menggunakan alat ini, dan Claudia juga ingin mencoba untuk menggunakan alat ini sendirian. Mendengar itu, Luke kemudian mengatakan bahwa Claudia bisa menggunakannya saat mereka sudah sampai di wilayah Tua HD. Di wilayah Tua HD terdapat bukit yang cukup tinggi. Jadi, meskipun Claudia tidak bisa menggunakan sihir angin untuk menerbangkan alat ini, Claudia masih bisa meluncur dari atas bukit. Mendengar itu, Nevan juga mengatakan bahwa dia juga ingin mencobanya. Meskipun memiliki jarak dan suara angin yang mengganggu, Luke dan Claudia masih bisa menghubungi Tart dan Nevan yang berada di depannya. Karena mereka berempat menggunakan alat komunikasi radio untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Tart sempat bertanya tentang apakah alat komunikasi radio buatan Luke ini adalah salah satu sihir Luke. Yang mana Luke kemudian menjawabnya bahwa alat ini bukanlah sihir, melainkan alat yang diciptakan berdasarkan ilmu pengetahuan. Luke bisa menciptakan alat ini karena dia bisa menggunakan sihir bumi untuk menciptakan material yang dibutuhkan. Dan juga dengan pengetahuan Luke sebelumnya, Luke akhirnya mampu untuk menciptakan alat ini. Meskipun alat ini masih berada pada tahap performa yang rendah. Dan mengingat Luke hanya menggunakan prinsip-prinsip dasar alat komunikasi, alat ini hanya bisa digunakan dalam jarak tidak lebih dari 100 meter saja. Tetapi Luke masih berniat untuk meningkatkan kinerja dari alat ini. Setelah memahami fungsi alat komunikasi radio, Nevan kemudian mengatakan bahwa alat ini akan sangat berguna dalam bidang militer. Karena di dalam perang, informasi sangatlah penting untuk digunakan merubah jalannya peperangan. Dan alat ini memiliki potensi untuk merubah dunia baik di bidang militer maupun bidang lainnya. Namun, meskipun begitu, Luke kemudian mengatakan bahwa alat ini tidak boleh sampai diketahui publik. Dan Luke memperlihatkan alat ini ke Nevan karena Luke sudah mulai percaya kepada Nevan. Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba ada angin kencang yang menerjang sayap hang glider hingga membuat sayapnya menjadi menekuk dan kehilangan ketinggian. Claudia nampak begitu panik, tetapi Luke kemudian berhasil mengendalikan hang glidernya lagi. Dan setelah itu, Luke merasa khawatir tentang keadaan Tart dan Nevan. Namun ternyata Tart bisa mengatasi masalah itu juga. Dan Tart sekarang telah terbang pada ketinggian yang cukup rendah. Melihat Tart sudah benar-benar bisa menggunakan hang glider, Luke kemudian mendekati Tart dan menyuruhnya untuk menambah kecepatan. Dan lalu, Luke, Tart, Claudia, dan Nevan akhirnya terbang dengan kecepatan tinggi menuju ke wilayah Tua HD.
Dan sesampainya mereka berempat di wilayah Tua HD, Luke, Tart, Claudia, dan Nevan akhirnya mendarat di taman belakang mansion keluarga Tua HD. Dan tak berselang lama dari kedatangan mereka, Esri kemudian muncul dan menyambut Luke dan yang lainnya sambil mengatakan bahwa mereka akan membuat sebuah pesta perayaan. Namun setelah mengatakan itu, Esri kemudian menjadi terkejut ketika dia melihat Evan. Dan Esri kemudian mengatakan bahwa Luke ternyata membawa satu istri baru lagi. Menanggapi itu, Luke kemudian mengatakan bahwa Nevan bukanlah istrinya dan juga Luke saat ini masih belum menikah dengan siapapun. Setelah itu, Nevan kemudian maju dan memperkenalkan dirinya kepada Esri. Dan Nevan mengatakan bahwa dia adalah Nevan Romanlung dan dia berniat menjadikan Luke sebagai suaminya. Mendengar nama Romanlung, Esri kemudian membuat ekspresi yang cukup serius. Meskipun Esri selama ini terus menghindari pesta teh yang diadakan oleh para bangsawan, Esri masihlah istri dari bangsawan peringkat baronet. Dan juga mengingat hubungan yang dimiliki antara Tua HD dan Romanlung, Esri tentu saja mengetahui siapa itu Romanlung dan juga cerita rahasia di balik keluarga mereka. Setelah berpikir sebentar, Esri kemudian mengatakan bahwa Luke mungkin telah menjadi sangat populer. Tetapi Esri tidak akan pernah mengizinkan Luke untuk menikah dengan anggota keluarga Romanlung. Karena Esri tidak akan pernah membiarkan Luke untuk pergi darinya. Dan jika Luke sampai pergi, Esri mengancam bahwa dia akan menangis. Mendengar itu, Luke kemudian mengatakan bahwa dia tidak akan menikahi Nevan. Dan juga Nevan datang ke sini hanya sebagai tamunya saja. Dan untuk mengalihkan topik pembicaraan, Luke kemudian bertanya tentang apa yang dimaksud Esri dengan merayakan sesuatu. Mendengar itu, Esri lalu mengatakan bahwa itu karena Luke akan menjadi seorang kakak laki-laki. Mendengar itu, Luke lalu menjadi agak bingung untuk memberikan tanggapannya. Karena Luke tidak pernah menyangka akan ada kejadian ini. Dan Luke tidak yakin apakah dia harus senang atau malah khawatir. Esri kemudian melanjutkan perkataannya dan dia mengatakan jika Tart dan Claudia melahirkan anak juga, Esri akan dengan senang hati untuk merawat mereka semua sekaligus. Dan Esri juga mengatakan bahwa merawat anak Luke dan juga saudara Luke sekaligus pasti akan cukup menyenangkan. Tart dan Claudia sempat hampir termakan oleh candaan Esri. Namun, Luke lalu mengatakan bahwa dia masih tidak berencana untuk memiliki anak untuk saat ini. Mengingat pertempuran melawan iblis masihlah belum selesai. Saat ini, Luke tidak ingin mengurangi jumlah kekuatan bertempurnya. Setelah percakapan itu, Esri kemudian menyuruh mereka semua untuk segera beristirahat. Karena beberapa hari lagi mereka akan mengadakan pesta perayaan yang cukup besar. Setelah mendengar itu, Luke kemudian berniat membantu persiapan pesta dengan berburu kelinci alvan di hutan. Setelah itu, Luke kemudian mempersiapkan peralatan yang dia butuhkan untuk berburu dan akhirnya dia pun pergi ke hutan. Dalam berburu, Luke tidak menggunakan pistolnya karena ledakan peluru pistol nantinya malah akan merusak daging kelinci. Jadi, Luke kemudian memilih untuk menggunakan panah dalam berburu. Selain itu, panah juga tidak mengeluarkan bunyi yang keras ketika digunakan untuk berburu. Selama berburu, Luke akhirnya berhasil mendapatkan 2 ekor kelinci alvan, 1 ekor babi hutan, dan sekeranjang penuh jamur dan bunga. Dan setelah menguliti kelinci dan babi hutan, Luke kemudian membagikan beberapa daging itu kepada warga desa. Dan sebagai imbalannya, warga desa memberikan beberapa sayuran kepada Luke. Setelah itu, Luke kemudian langsung menuju ke dapur mansion milik Tua HD. Dan dia akhirnya mulai mempersiapkan bahan masakan yang akan digunakan Luke untuk memasak hidangan yang akan disajikan di dalam pesta. Tart dan Esri nampak begitu antusias ketika melihat Luke akan memasak. Terlebih, masakan sup dan keratin buatan Luke adalah masakan kesukaan Esri. Luke memang berniat membuatkan makanan itu untuk Esri. Dan sebagai tambahan, Luke juga akan membuatkan makanan cincang dari daging babi. Tart dan Esri kemudian bertanya tentang makanan apakah itu. Namun, Luke mengatakan bahwa mereka bisa melihat makanan itu saat berada di pesta perayaan besok.
Selain daging kelinci dan babi, Luke juga memiliki ikan trout yang diawetkan menggunakan jelai. Di Tua HD, menangkap ikan di saat musim ikan bertelur telah dilarang, supaya ikan-ikan yang berada di danau masih bisa dilestarikan. Dan lalu, untuk mengatasi masalah tidak ada ikan di musim itu, penduduk Tua HD telah mengawetkan ikan yang mereka tangkap sebelum musim ikan bertelur terjadi. Awalnya, para penduduk hanya sekedar mengawetkan ikan saja. Namun, semenjak Tua HD dikelola oleh kakek Luke, para penduduk sekarang juga memperhatikan masalah cita rasa dari ikan yang mereka awetkan dengan cara mengawetkan ikan menggunakan jelai. Dengan cara ini, tidak hanya ikan menjadi awet, namun juga akan memperdalam cita rasa dari ikan itu. Ikan trout yang sudah diawetkan sangatlah enak ketika dimasak dengan cara dikukus. Dan makanan ini adalah makanan lokal dari wilayah Tua HD. Tetapi meskipun enak, ikan yang diawetkan masih mempunyai bau yang khas yang biasanya tidak disukai oleh para wanita. Bahkan beberapa penduduk wanita Tua HD sendiri ada yang tidak menyukainya. Luke mendapatkan awetan ikan trout yang besar dari salah satu warga, dan dia berniat akan mengolahnya bersama tart untuk disajikan pada pesta juga. Luke mempunyai pengetahuan tentang cara mengukus ikan yang terbaik dari dunia sebelumnya. Dan dengan teknik itu, Luke yakin pasti bisa menyenangkan semua orang, termasuk Claudia dan Evan yang belum pernah memakan awetan ikan ini sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, Luke mempelajari berbagai keterampilan untuk dijadikan alat membunuh. Tetapi pengetahuan dari dunia lamanya sekarang bisa digunakan untuk membuat orang di sekitar Luke menjadi senang. Dan kemudian pada malam sebelum pesta, Luke dan Tart mulai memasak makanan yang akan dihidangkan untuk pesta. Luke menyerahkan hidangan sup dan salad kepada Tart. Sementara Luke sendiri akan mengurus hidangan ikan dan babi hutan. Dan dengan hati-hati, Luke kemudian mengolah setiap daging yang sudah dia persiapkan. Dan karena hidangan ini akan dimakan oleh wanita hamil, Luke sangatlah menjaga kebersihan dari makanan ini. Dan setelah bahan siap, Luke kemudian mengeluarkan peralatan masak baru buatannya. Peralatan itu adalah kompor suhu rendah. Di kehidupan masa lalu Luke, kompor ini merupakan salah satu kompor tercanggih pada masanya. Yang mana kompor ini bisa digunakan untuk memasak daging pada suhu sekitar 60 derajat Celcius. Dan secara ilmiah, memasak daging pada suhu 60 derajat Celcius dalam jangka waktu yang lama akan memungkinkan untuk melembutkan daging dan mengeluarkan cita rasa dari daging itu. Meskipun pada akhirnya memasak menggunakan metode ini akan membutuhkan kesabaran, karena proses memasak akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan untuk saat ini, Luke berniat untuk membuat tataki babi hutan. Dan karena membutuhkan waktu 5 jam untuk membuat hidangan ini, Luke kemudian menciptakan kompor suhu rendah ini dengan menggunakan batu Volstone yang diukir menggunakan formula sihir sebagai bahan bakar. Selain menggunakan kompor ini untuk memasak, Luke juga menggunakan kompor ini sebagai bahan eksperimen untuk menguji apakah akurasi alat sihirnya bisa tetap terjaga meskipun sudah digunakan dalam waktu yang lama. Dan lalu setelah mengukus daging, Luke kemudian mulai memotong-motong daging babi itu dan berlanjut membuat sicirin. Setelah selesai memasak daging babi itu, Luke kemudian mulai mengolah daging ikannya. Luke mulai mengolah ikan itu dengan menghilangkan jelai yang menempel pada ikan, dan lalu menggunakan metode mengukus dari Jepang untuk mengolah ikan. Meskipun menggunakan metode dari Jepang, Luke berniat untuk mengolah ikan ini menjadi masakan Cina. Setelah beberapa saat, akhirnya makanan itu pun selesai. Setelah mencicipi masakan Luke, Tart kemudian meminta diajari untuk membuatnya juga. Luke menyetujui permintaan Tart, namun Tart tidak boleh membiarkan kompor suhu rendah ini untuk tersebar, karena pembuatan kompor suhu rendah ini berdasarkan analisa dari senjata ilahi. Dan beberapa waktu kemudian, pesta pun akhirnya dimulai. Semua orang nampak begitu menyukai masakan dari Luke. Namun saat ini tinggal satu masakan Luke saja yang belum dicoba semua orang. Evan sempat terlihat agak ragu ketika harus memakan ikan yang diawetkan dengan jelai.
Namun, Esri mengatakan bahwa siapapun tidak akan pernah bisa menjadi Tua HD jika mereka belum mencoba makanan awetan ikan kukus di wilayah Tua HD. Mendengar itu, Nevan lalu mengatakan bahwa dia pasti akan memakannya. Dan lalu setelah penutup hidangan ikan itu dibuka, ternyata hidangan itu memiliki aroma yang sangat harum dan ikannya nampak begitu lezat. Claudia, Esri, dan Nevan kemudian mulai memakannya. Dan ternyata tanpa diduga hidangan itu sangatlah enak. Bahkan Nevan mengatakan bahwa hidangan ini merupakan hidangan ikan terenak yang pernah dia makan. Yang mana masakan ibu kota pun tidak akan bisa menandinginya. Semua orang kemudian nampak menikmatinya. Namun ayah Luke tidak terlihat begitu menyukainya karena ternyata ayah Luke menyukai aroma jelai pada awetan ikan. Dan di masakan ini aroma itu sudah tidak ada. Luke tidak pernah berpikir bahwa ayahnya menyukai aroma jelai sebelumnya. Jadi Luke kemudian mencatat kegagalannya itu karena bintang pesta ini bukanlah hanya ibunya saja, tetapi ayahnya juga. Dan lalu setelah selesai memakan hidangan utama, mereka semua kemudian mulai makan hidangan pencuci mulut sambil mengobrol bersama. Dan di dalam obrolan itu, Nevan mengatakan bahwa dia sudah pernah mencicipi setiap makanan terbaik di dunia. Namun, masakan Luke masihlah sangat luar biasa. Luke tidak hanya kuat, namun dia juga bisa memasak makanan yang sangat lezat. Dan hal itu membuat Nevan menjadi lebih menginginkan Luke. Mendengar itu, Luke kemudian menjadi merasa merinding. Sementara Cian melihat ke arah Luke dan mengatakan bahwa Luke adalah anak laki-laki yang luar biasa. Dan Luke hampir terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Dan lalu Cian menyuruh Luke untuk beristirahat untuk sementara. Setidaknya Luke harus beristirahat ketika berada di mansion ini. Mendengar itu, Luke kemudian mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukan hal itu. Karena jika dia tidak menggunakan waktu luangnya untuk membuat persiapan, maka kemungkinan Luke akan terbunuh di medan pertempuran akan menjadi lebih besar. Dan oleh karena itulah, Luke selalu melakukan eksperimen dengan sihir barunya ketika dia mempunyai waktu luang. Todd kemudian mengatakan bahwa mereka sudah mengalahkan 3 iblis sebelumnya. Dan bukankah dengan hal itu berarti mereka akan segera mengalahkan 5 iblis sisanya. Mendengar itu, Luke kemudian mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin karena ras iblis memiliki kecerdasan. Selama ini, Luke dan yang lainnya hanya mengalahkan para iblis itu satu persatu. Hal itu bisa terjadi karena terdapat sebuah persaingan di antara para iblis, yang mana membuat mereka selalu menyerang secara terpisah. Namun, setelah apa yang terjadi selama ini, para iblis yang lain pasti menggunakan taktik yang berbeda dengan 3 iblis sebelumnya. Dan jika saja mereka memutuskan untuk menyerang secara berkelompok, maka hal itu akan menjadi sebuah ancaman yang besar. Yang mana Luke sendiri tidak yakin apakah dia bisa mengatasi hal itu. Mengingat melawan satu iblis saja sudah menghabiskan banyak staminanya. Di pertempuran melawan iblis Ryogel, Luke mampu melempar iblis itu dan mengurung kawanan pengikutnya karena dia sudah mengembangkan serangan Gangnir miliknya. Selain itu, masih ada kemungkinan para iblis akan menciptakan situasi di mana Luke tidak bisa bergerak. Yang mana, jika saja ada serangan yang terjadi di wilayah Tua HD dan di wilayah lain secara bersamaan, Luke pasti tidak bisa meninggalkan wilayah Tua HD begitu saja. Dan Luke masih akan terlambat meskipun Luke bisa dengan cepat menuju ke wilayah lain setelah membereskan ancaman pada kampung halamannya. Dan juga meskipun Luke bisa berpindah dengan cepat menggunakan hang glider, Luke masih tidak yakin bahwa dia bisa tepat waktu untuk mencapai kota yang diserang oleh iblis. Luke bisa tepat waktu untuk menghentikan iblis Ryogel sebelumnya karena dia mendapatkan informasi dari Mina. Namun meskipun begitu, Luke tidak bisa terus bergantung kepada Mina. Dan oleh karena itu, Luke terus membangun jaringan intelijennya dan mulai memperkuat jaringan komunikasi yang berkecepatan tinggi. Selain memperkuat jaringan informasi, Luke saat ini juga berniat untuk membuat Tart menjadi lebih kuat lagi. Mendengar itu, Tart kemudian mengatakan bahwa dia akan menjalani setiap pelatihan yang diberikan oleh Luke. Sementara, Claudia mengatakan bahwa dia juga akan membuat lebih banyak sihir yang akan berguna untuk Luke.
Dan Evan sambil tersenyum juga mengatakan bahwa dia akan memberikan kontribusi baik itu dalam hal uang maupun kekuatan. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini, dan kelanjutannya akan bakalan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah berdonasi dan semoga rezeki kalian terus bertambah. Dan jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan juga share video ini untuk berbagi ke teman kalian. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye. Dan jangan lupa untuk subscribe.